Allahumma lunnasin. Itulah Bu. Saya tidak bercanda Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limaza qalli anna qulubakum qad matat bi asyrati asya araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqah alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih akaltum ni'matallah walam tu'addu syukraha qultum inna syaitan aduwukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun walam tastaidu laha qultum inna nara haqqun walam tahribu minha qultum innal mauta haqqun walam tastaidu lahu iza intabahtum minan naum satagultum bi uyubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Artinya, Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, kumpul jemaah dengerin ceramah. Ada yang bertanya, wahai ayah Ishak, sering saya berdoa, kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah? Kenal Allah, tidak tunaikan hak Allah. Cinta Rasul, tidak mencontoh sunnahnya. Sering baca Quran, tidak mau mengamalkannya. Makan nikmat Allah, tidak bersyukur. Mengatakan surga benar tapi tidak mengejar. Mengatakan neraka benar tapi tidak lari. Mengatakan mati itu pasti tapi tidak mempersiapkan bekal. Bangun tidur ingat dosa orang, lupa dengan dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal, tapi kau lupa kau akan dapat gilirannya. Mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir panjang umur, anak-anaknya soleh solehah, keluarganya sakinah mawadah warahmah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada satu waktu Nabi pernah ditanya oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Apa yang ditanyakan? Abi Dzar ini tinggal di masjid terus Bu, padahal punya rumah. Kenapa dia tidak pulang? Ternyata masalahnya ini dihinggapi oleh umat Islam zaman sekarang. Jadi dia punya masalah, dia punya bisnisnya gagal, mohon maaf, dia akhirnya terlilit hutang. Bukan kepada 1-2 orang, 3, 4, 5 orang. Datang terus ke rumahnya, dia bingung mau bayar nggak ada uangnya. Akhirnya dia tinggal di masjid, nggak pulang-pulang. Sehingga dia bertanya, ya Rasul, apakah ada doanya sehingga Allah bisa mudahkan rezeki saya? Saya pengen menyelesaikan hutang saya. Akhirnya Nabi kasih, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min galabati dain wa qahri rijal. Bagaimana kalau kita baca sama-sama, setuju tidak? Kelihatan kompak. Allahumma inni
a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min golabatid dain wa qahri rijal. Saya ulangi ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min golabatid dain wa qahri rijal. Ada umat yang bertanya, jemaah, Ustadz, doanya kepanjangan, ada nggak yang pendek tapi khasiatnya sama, menyelesaikan masalah, yaitu masalah ekonomi kami? Saya kasih yang pendek. Baik, kita baca sama-sama. Allahumma Allahumma lunasin. Itulah, Bu. Saya tidak bercanda, Bu. Jadi harus ada niat. Kalau kita memiliki niat, mohon maaf tuh, hutang miliaran lunas. Betul tidak? Emang punya rumah indah itu bebas cicilan? Kadang-kadang sampai 10 tahun nyicil. Kalau sudah takdirnya direncanakan 10 tahun lunas. Tapi kalau minjam 50.000, yang punya uangnya nggak mau nagih. Gimana, inget aja. Mohon maaf, Bu. Jadi lunasi maksudnya apa? Miliki hati yang bersih. Makanya ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Ya, kita baca sama-sama ya. Siap? Siap? Kalau nggak siap nggak apa-apa. Islahul qalbi. Bersihkan hati. Islahul fikri. Bersihkan pikiran. Islahul amali. Bersihkan amalan. Coba yang semangat ya, yang semangat, keras, siap? Ikuti. Hati, pikiran, amalan. Sekarang tanpa saya, siap? Belum, gimana sih? Belum. Ya, tanpa saya. 1. Ini apa, Bu? Pikiran, kenapa hati? Saya oper nomornya langsung hati. Jangan hanya lihat nomor, lihat saya. Ini apa? Pikiran. Pikiran, Bu. Salah nggak apa-apa ya. Pikiran. Jadi mohon maaf, konsentrasi. Hati, pikiran, amalan. Boleh saya cerita? Gak enak ya kalau ceramah belum begitu kenal. Siapa sih penceramahnya? Makanya
Oh, udah tahu. Nama saya Cecep Maulana. Saya tinggal di Bandung, Bu. Ya. Di Bandungnya di mana, Ustadz? Dulu saya tinggal di Antapani. Di Jalan Pratista 2E7 di depan Masjid Arumi. Jadi ada masjid ya, namanya Masjid Arumi, besaran ini sih. Saya tinggal di depannya. Alhamdulillah. Mohon maaf, dulu saya punya masalah. Apa masalahnya? Mirip dengan yang tadi saya ceritakan. Sahabat Nabi gara-gara masalah usaha saya gagal, akhirnya saya terlibat hutang. Hutang saya jujur waktu itu saya masih ingat, hutang saya hampir 1 miliar. Saya berdoa kepada Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Makanya Bu, minta doa sama Allah. Begitu saya berdoa, mohon maaf. Senin saya berdoa, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis semua hutang saya lunas. Rumah saya jual. Jadi saya tidak tinggal lagi di komplek, Bu. Karena kan saya harus bayar hutang, betul tidak? Rumah saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Jangan dijual, Bu. Allahu Akbar. Ya. Saya akhirnya pindah ke Inhofteng, Bandung. Saya tinggal di pesantren Al-Jawami. Jadi masuk lagi ke pesantren. Makanya hati-hati tuh pergaulan tuh, ya. Ibu kalau ada masjid yang indah seperti ini, aduh, Masya Allah, bikin tenang, Bu. Yang hadir seragamnya bareng. Mohon maaf, ya. Harus bersyukur tuh. Masuki lingkungan yang baik. Saya tinggal di pesantren. Pesantren apa, Ustadz? Waktu itu tahun 2010 saya tinggal di pesantren Al-Jawami. Kemudian saya beli sebuah beca. Buat apa, Ustadz? Kita kan harus cari nafkah. Bagaimana membiayai anak istri? Saya merencanakan, yang penting rencana kita itu baik, niat kita itu baik. Saya masih ingat waktu itu cita-cita saya satu, anak-anak, bukan beca biasa, Bu. Ini beca yang pakai lagu, ada 4, namanya beca odong-odong tuh. Pokoknya kalau pakai beca itu, anak-anak itu biasanya suka pengen naik, makannya habis. Ibu-ibu pada bawa anak-anak, naik mereka. Allahu Akbar. Saya masih ingat, saya parkir di depan rumah seseorang, pinggir jalan. Anak-anak mau naik di situ, naik. Mobil yang punya rumah mau keluar, wah saya, Bu. Sampai orang yang punya rumahnya keluar, saya dimarahin. Mohon maaf ya. Gimana marahinnya, Ustadz? Gak usah saya contohin, pokoknya nyakitin hati. Ingat, kalau kita lagi dimarahin oleh orang, ini kesempatan, Bu. Kesempatan apa? Doakan yang terbaik buat yang marahin. Malaikat akan mendoakan yang sama, tapi buat kita. Pada waktu itu saya doakan apa? Ya Allah, mudah-mudahan si ibu yang marah-marah, berangkatkan dia ke tanah suci. Sampai sekarang saya tidak tahu si ibu itu ke Mekah atau tidak. Mohon maaf ibu-ibu, karena saya nggak pernah nanya lagi. Tapi saya masih ingat, kurang dari sebulan saya didatangi VT Maktur, dan saya disuruh membimbing umroh. Saya berangkat ke tanah suci, alhamdulillah. Jadi ternyata, Bu, mohon maaf ya, kalau ingin dapat keberkahan dari Allah itu mohon maaf, selalu doakan yang terbaik. Tapi jangan sampai ketahuan sama orangnya. Bu, tadi udah saya doain, Bu. Jangan begitu, Bu. Dia tuh nggak tahu didoain yang baik sama ibu. Ibu itu doa buat diri sendiri.
Tapi kalau ibu mendoakan jelek kepada seseorang, doa itu balik ke kita. Doa yang malaikat berdoa. Makanya awas, hati-hati itu. Kesempatan kalau ada yang marahin kita, kesempatan kalau ada yang mohon maaf, benci sama kita, kita mah tetap aja yang terbaik buat dia. Betul tidak? Indah hidup ini. Ya Allah, berangkatkan dia ke tanah suci. Akhirnya saya berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, ini sekedar saja ya. Yang luar biasa waktu itu, mohon maaf ya, istri saya Bu, rumah sudah tinggal di komplek, mohon maaf ya, saya jual untuk bayar hutang. Kemudian saya tinggal di sebuah kos-kosan yang sempit di pesantren Al-Imarat. Tidak ada kata marah, tidak ada ekspresi benci, tapi justru, ayah tenang, sabar, ini ujian dari Allah. Ayah jangan putus asa, pokoknya harus semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Akhirnya saya tanya sama istri saya, apa rahasia dia bisa sabar dikala menghadapi hidup yang begitu berat? Mama, kenapa mama bisa sabar dengan kondisi seperti ini? Allahu Akbar. Begitu saya jelaskan, saya meneteskan air mata. Ternyata kata dia, terlanjur. Jadi rahasia sukses itu terlanjur. Terlanjur. Kalau kita ikhlas, makanya istri ikhlas, suami juga ikhlas. Allahu Akbar. Hidup ini indah. Jadi rahasia sukses islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, bersihkan amalan. Di Jogja ada namanya Pak Trimo. Ini cerita nyata nih. Nama masjidnya itu Al-Miftah, ya, 3 tingkat tuh masjidnya itu. Pak Trimo ini biasa saja, pengurus masjid biasa. Yang kaget adalah ketika muncul di koran. Muncul apa? Ternyata yang bikin masjid ini adalah hasil wakaf dari Pak Trimo itu. Berapa nilainya? Kalau nggak salah sekitar 10 miliar. Kemudian Pak Trimo ini pada waktu itu juga menyerahkan 12 perusahaannya, yaitu pom bensin sebanyak berapa Ustadz? 12 pom bensin diserahkan ke yayasan, dikelola oleh yayasan. Anak-anaknya sudah dibagi semua tuh, usianya sudah tua. Pak Trimo ini apa usahanya Ustadz? Pak Trimo ini, maaf ya, itu lulusan sekolah apa ya, SD zaman Belanda itu apa sih? ASR, ya, SR. Jadi lulusan SD, nggak masuk SMP Bu. Dia serius di kacang tanah. Akhirnya kacang tanah itu jadi bikin kacang-kacangan. Ada kacang-kacangan namanya, ada kacang khusus ya. Dan itu terbesar di Indonesia, sampai 12 kontainer per bulan. Rutin tuh kirim kacang tanah dari negara mana, mohon maaf tuh. Dia bikin pom bensin satu-satu, sudah 12 diserahkan buat masjid. Usia sekarang sudah tua tuh, mohon maaf ya. Tapi dia sudah rencanakan semuanya. Ini untuk yayasan, ini udah direncanakan tuh. Anak-anaknya udah dikasih rata. Allahu Akbar. Inilah cara hidup. Ini orangnya masih hidup nih. Makanya pantas untuk kita jadikan contoh. Jangan kita menunda-nunda amal kebaikan. Kita nggak tahu meninggal tuh kapan. Betul tidak? Mohon maaf ibu-ibu. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah bisa sembuh lagi seperti sekarang. Seminggu lebih saya di rumah sakit, nggak bisa keluar Bu, di opname. Allahu Akbar. Allah sekarang kasih kemudahan. Bisa lagi ceramah, Allahu Akbar, ketemu lagi anak dengan istri. Aduh, Masya Allah. Jadi ingat baik-baik, hidup kita ini sementara, betul tidak Bu? Kita nggak tahu kapan dan di mana, tapi siapkan, bersihkan hati kita. Ini yang pertama.
patrimoni sampai 12 pom bensin. Dia bikin masjid itu sekitar habis 10 miliar. Kok bisa ya? Orang lulusan SD, SMP itu nggak masuk, Bu. Tapi Allah beri kemudahan rezeki itu. Bisa dia bikin kacang tanah ya, sehingga jadi makanan khusus laku di sana di Jogja, namanya Al-Miftah. Ada lagi namanya adalah Jurais. Siapa itu Jurais? Jurais ini salah seorang sahabat Nabi. Mohon maaf ya, Jurais ini dapat ujian dari Allah. Jurais ini dapat cobaan dari Allah. Ada lagi namanya Uwais. Siapa Uwais itu? Uwais Al-Qarni. Siapa itu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni, mohon maaf ibu-ibu, Uwais Al-Qarni ini adalah nama yang sangat unik. Uwais ini orangnya miskin. Ini zaman Nabi nih, miskin. Ayahnya udah meninggal, tinggal ibunya saja diurus sama dia. Ibunya ini nggak bisa jalan. Ibunya nggak bisa jalan. Satu saat tahajud, ibunya berdoa dalam tahajud itu. Uwais lagi tidur, tapi dia kedengaran suara doa dari ibunya. Ternyata dalam tahajud itu doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah berangkatkan aku ke tanah suci ya Allah. Makanya Bu, minta sama Allah dengan kerendahan hati kita. Allahu Akbar. Allah tuh dengar. Berangkatkan saya ke tanah suci. Uwais dengar tanpa lihat, langsung dalam hatinya, saya akan berangkatkan mama. Ibunya berdoa, ya Allah, saya tidak punya uang, saya tidak punya ongkosnya, saya tidak punya kaki, jadi gak bisa jalan ibunya. Bahkan setiap urusan ke kamar mandi pun dia harus digendong sama anaknya ini, namanya Uwais, diurus terus sama Uwais. Pagi-paginya Uwais bilang sama ibunya, Mah, tadi aku dengar doa mama waktu tahajud, tolong Uwais akan mempersiapkan, Uwais akan gendong mama dari Madinah menuju Mekah, 863 km. Tolong Mah, jangan tolak Uwais. Tolong Mah, izinkan Uwais berbuat dalam hidup untuk mama. Uwais akan gendong mama dari Madinah ke Mekah. Mohon maaf, berbulan-bulan perjalanan. Jangan khawatir Mah, Uwais akan berlatih sekarang. Tiap hari dia gendong anak kambing sampai kambing itu dewasa, berbulan-bulan naik gunung, turun lagi, digendong. Allahu Akbar. Sampai tetangganya nyebut Uwais itu apa? Orang yang hilang akal atau orang gila. Jadi disebutnya orang gila. Kenapa orang gila? Ya karena gendong kambing, siapa yang gak gila, Bu? Betul tidak? Siapa yang nyebut gila? Orang gila. Uwais itu disebut gila. Kenapa gila? Karena gendong kambing tiap, padahal tujuannya satu. Dia ingin punya kekuatan untuk bisa menggendong ibunya. Sampai berbulan-bulan dia berlatih, dia akhirnya bisa menggendong, dan dia latih digendong ibunya, kuat. Allahu Akbar. Mah, siap-siap, ikhlas kita berdoa kepada Allah, kita berangkat ke tanah suci. Akhirnya Uwais berangkat ibadah haji, berbulan-bulan perjalanan. Mohon maaf, sampai nyampe ke Mekah. Kebayang nggak Bu? Kayaknya belum ada yang pernah kita saksikan ya. Ini zaman Nabi ini masih belum terulang nih kisah ini. Belum ada yang bisa nyontohin menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah. Sampai akhirnya berangkat ke tanah suci, ibunya ibadah haji. Begitu selesai ibadah haji, mohon maaf, Uwais ini ternyata memiliki penyakit, sehingga masyarakat tidak begitu banyak mengenal, ya. Dan mohon maaf, karena tidak banyak mengenal, Uwais ini punya penyakit di mana wajahnya itu, mohon maaf ya, tidak begitu jelas karena ada hitam. Jadi Allahu Akbar ya, dahsyat banget nih ujian. Udah miskin, wajahnya juga ini. Tapi yang dahsyat ini, Uwais ini gimana? Kok ceritanya gimana? Ketemu Nabi? Nggak ketemu Bu. Hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi. Tapi ada kisah menarik adalah ketika Nabi panggil Umar. Umar, ta'al, sini. Ada apa? Barusan Jibril cerita tentang Uwais. Apa yang terjadi? Kalau kamu nanti ketemu dengan Uwais,
minta doa sama dia. Doanya dikabulkan Allah, apapun doanya. Minta doa sama dia. Allahu Akbar. Apa yang terjadi, Bu? Satu waktu ketika ibunya udah selesai ibadah haji, Uwais mau jemput ibunya untuk pulang. Alangkah kagetnya. Begitu mendapatkan ibunya, dan begitu ibu lihat Uwais, diusir sama ibunya. Pergi kamu. Pergi. Kaget Uwais. Kenapa aku diusir, Mah? Ini Uwais anakmu, Mah. Pergi kamu. Kalau enggak cepat aku teriak, pergi. Kaget, apa yang terjadi dengan ibunya? Ini aku, Mah. Ini Uwais, Mah. Mama kesini karena aku yang gendong, Mah. Kenapa Mama mau usir aku? Allahu Akbar, ibu-ibu. Ternyata pada waktu ketemu, Uwais pun tidak sadar. Allah sembuhkan semua penyakitnya. Allah sembuhkan semua penyakitnya, Bu. Jadi mukanya yang hitam itu Allah jadikan muka putih tampan sekali. Ibunya memang gak kenal, Bu. Ini anaknya gak tahu. Dibikin tampan. Saya aja ditampanin, ibu pasti gak kenal. Uwais, Masya Allah. Siapa kamu? Aku tidak kenal. Aku anakmu, Ma. Aku Uwais yang gendong Mama. Uwais, kenapa kamu berubah? Lihat wajahmu. Begitu dia lihat di kaca, Masya Allah. Wajahnya jadi tampan. Allah langsung sembuhkan karena kebaikan kepada ibunya. Allah sembuhkan semua penyakitnya. Sampai doanya itu, sampai Umar bin Khattab itu sudah dijelaskan Nabi, dia masuk surga. Minta doa sama Uwais. Mintalah kau doa sama Uwais. Allah kabulkan doanya kepada Uwais ini. Orang yang belum ketemu Nabi, Bu, tapi sampai doanya hebat banget. Kenapa? Saking baiknya sama ibunya. Makanya mohon maaf, tolong ya, Uwais Al-Qarni harus jadi contoh bagi kehidupan kita. Jangan biarkan hidup kita itu, mohon maaf, kita ini menyia-nyiakan kesempatan kita. Makanya ada masalah apa sih yang membuat kok doa saya nggak dikabulin? Nah, ada masalah apa sih? Kok anak saya ngelawan terus? Ada masalah apa sih? Kok rezeki saya jadi masalah, bikin pusing? Apa masalahnya nih? Ya, jadi siap-siap ya, tolong ikutin. Dosa ke ayah. Dosa ke ibu. Dosa ke kakek. Dosa ke nenek. Dosa ke pasangan. Sekali lagi ya. Dosa ke ayah. Dosa ke ibu. Dosa ke kakek. Dosa ke nenek. Dosa ke pasangan. Siapa, Bu, pasangan? Suami. Alhamdulillah sekarang suaminya cuma sedikit. Ibu tenang. Hati-hati, Bu, ya. Ternyata penyebab terhambatnya doa-doa kita itu 5 tuh. Siapa? 1, ayah. 2, 3, 4, 5. Makanya jangan lupakan tuh 5 perkara itu. Itu yang paling utama ya. Nanti tambahannya dosa ke siapa banyak. Tapi ini 5 yang utama ini. Masalahnya di 5 ini. Ya, dosa ke ayah, dosa ke ibu, dosa ke kakek, dosa ke nenek, dosa ke pasangan. Bagaimana Ustadz kalau orang tua kita sudah meninggal? Masihkah kita beramal buat mereka? Ada. Ya, satu hal yang paling mudah itu apa? Kasih anak tersebut Al-Quran. Ya. Terus gimana? Al-Qurannya dikasih ke siapa? Al-Qurannya saya sarankan kasih ke rumah tahfidz. Supaya apa? Ya supaya anak itu hafiz. Supaya anak itu jadi penghafal Al-Quran. Baca niatnya, saya ajarin. Nawaitu sunnatan
waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya. Amin. Maksudnya gimana Ustadz? Jadi kita ingin anak di rumah tahfidz jadi hafiz. Kalau gara-gara Quran tersebut anak itu hafal Quran, kira-kira ayah dapat pahala nggak? Bukan lagi dapat pahala, Bu, sorga. Ya, kenapa? Karena bukan hanya baca Qurannya, tapi ngasih Al-Quran dikasihkan oleh anaknya. Udah meninggal ayah, tapi dikasih sama anaknya yang masih hidup tuh. Ini buat ayah saya nih. Dan ini yang bisa membuat, mohon maaf ya, penghalang rezeki itu apa? Tadi dosa ke ayah, dosa ke ibu, dosa ke kakek, dosa ke nenek, dosa ke pasangan. Banyak yang sering kita lupakan tuh. Ibu harus ingatkan sama anak-anak tuh, hati-hati kalau mereka lupa. Mohon maaf, mereka sukses tapi tidak ingat sama ibunya, Allah selalu memberikan ujian yang berat dalam hidupnya. Makanya ingat, ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan tuh 5 tuh. Bagusnya gimana Ustadz? Kasih Quran ke rumah tahfidz. Baca niat, nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bersihkan hati kita. 2, bersihkan pikiran kita. Pikiran, Bu, hati-hati. Di sini mah enak, Bu, ya. Sekarang suasana seperti ini. Bisikan-bisikan kebaikan. Tapi begitu keluar dari masjid ini, hati-hati. Setan mulai mendekati. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ini bisikan-bisikan jahat banyak didengerin, jangan. Lihat kasus-kasus dalam kehidupan. Di Bekasi itu pernah seorang ibu meninggal dunia tertabrak mobil sendiri. Saya baca tuh di Bekasi tahun 2022. Jadi ibu tersebut punya mobil Matic. Ada hajatan, tetangganya minta dipindahin, nyuruh sama tetangganya. Ternyata yang disuruh nggak pernah pakai Matic. Ya kalau orang nggak biasa sih oke-oke aja, tinggal begitu aja kan gampang. Disetujuin. Ternyata mobil tersebut nabrak yang punya, yang ketabrak ke giles, meninggal. Jadi lucu kelihatannya, tertabrak mobil sendiri, meninggal, Bu. Betul tidak? Makanya awas, hati-hati, jangan coba-cobalah hidup ini. Betul tidak? Jadi bersihkan hati kita. 2, bersihkan pikiran kita. Kita hidup di alam dunia ini sementara. Sampai kapan kita? Nggak tahu kita. Betul tidak? Ibu mau 1000 tahun lagi? Mau nggak? Kalau mau saya doain. Maaf, Bu. Mohon maaf. Jangankan 1000 tahun. 100 juga belum tentu nyampe tuh. Betul tidak? Ada tetangga saya di Bandung. Mohon maaf ya, orangnya sudah putus asa, Bu, karena masalah hidup. Akhirnya dia bunuh diri, Bu. Dia tidur di atas rel kereta api. Sudah 3 jam tidur, kereta api nggak muncul-muncul. Jadi nggak mati, Bu, udah nggak ada kereta apinya. Akhirnya dia ambil tali, diikat di lehernya. Saya gantung diri saja. Begitu dia ikat lehernya, mohon maaf, pas loncat talinya putus, Bu. Mati nggak, Bu? Nggak mati, belum waktunya. Betul tidak? Makanya hati-hati. Kita masih betah. Saya baca tuh
Dia punya rumah 4. Dia asalnya nikah dengan artis, cerai. Kemudian nikah lagi dengan pilot. Sampai dia punya rumah 4. Bikin di Jakarta sudah bangun, ya. Yang keempat tuh di Bandung, masih pembangunan. Ya saya nggak bisa sebutin namanya, tapi yang jelas ribut-ributnya meninggalnya gara-gara apa Ustadz? Katanya mohon maaf pakai gitulah dukun, kemudian dia akhirnya tahu-tahu meninggal aja. Betul atau tidak? Wallahu alam. Yang jelas mohon maaf, hidup ini sementara. Rumah ditinggalkan, semua ditinggalkan. Yang soleh-soleh juga mohon maaf meninggal. Betul tidak? Makanya hati-hati. Kita harus siapkan dari sekarang. Dosa kita ke ayah, dosa kita ke ibu, dosa kita ke kakek, dosa kita ke nenek, dosa kita ke pasangan. Hadiahkan Al-Quran. Saya ulangi, nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya. Itu hal yang perlu ya, 5 orang tuh. Tapi kalau Anda misalkan ada rezekinya, saya mengasih buat anak saya, boleh nggak? Boleh. Anak saya masih hidup. Kalau masih hidup tuh namanya sedekah. Jadi bukan wakaf, tapi sedekah. Kasihin, pahalanya sama. Ya, nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Kasihin tuh. Namanya sedekah. Anak saya ini, anak saya, anak kedua, anak ketiga. Buat cucu boleh, cucu boleh. Masya Allah. Kalau bisa tuh ada rezeki, kasih lagi, buat ayah lagi, ibu. Terus berkali-kali, karena kita nggak tahu Quran mana yang bakal dibaca. Betul tidak? Jangan sembarangan ngasih Quran. Kalau kita ngasih Quran ke siapa saja, bisa saja dia menjadi, mohon maaf, hiasan di rumah, nggak dibaca-baca, bisa. Tapi kalau dikasih ke rumah tahfidz, insya Allah dibaca. Dan itu tiap dibaca tuh jadi pahala. Seperti orang nih bikin masjid ini begitu indah begini, aduh luar biasa ini. Mohon maaf, yang bangun masjid dari dulu tuh mohon maaf, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Makanya bersyukur. Jadi seperti Al-Quran. Jadi kalau Anda sanggup bikin masjid, ada uangnya, saya berapa miliar Ustaz, ada uangnya, bikin masjid. Kalau nggak sanggup, Al-Quran sama dengan masjid, setiap dibaca jadi pahala. Allahu Akbar. Ya,